Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD31 Media. Oke Bre, jadi pada video kali ini saya pengen kasih lihat daftar jumlah crash pembalap Moto3 sepanjang 2022. Nah, untuk kelas Moto3 sebenarnya kita dari Indonesia ada perwakilan yaitu Mario Suryo Aji yang menggunakan motor Honda NSF 250 RW di Honda Tim Asia. Terus kenapa harus kita bahas konten kali ini? Karena sekedar pengetahuan juga buat kita semua. Kita penasaran siapa sih pembalap Moto3 yang paling banyak mengalami crash sepanjang 2022 dan siapa yang paling sedikit mengalami crash sepanjang 2022. Ya, jadi ini terhitung mulai dari free practice 1, free practice 2, free practice 3, kualifikasi 1, kualifikasi 2, race ya. Termasuk warming up juga itu terhitung jumlah crashnya di sini. Jadi kita pengen tahu dan penasaran juga dan menambah pengetahuan kita juga sebenarnya untuk ya musim 2022 siapa sih yang memegang rekor pembalap paling banyak crash untuk kelas Moto3. Nanti kalau konten ini rame like-nya, saya mungkin akan melanjutkan untuk kelas Moto2, MotoGP dan juga keseluruhan kelas siapa sih yang memegang rekor pembalap paling banyak mengalami crash ya. Jadi berkontinu ya. Tapi kalau like-nya banyak, kalau like-nya sedikit ya, ya seperti biasa kita akan coba bahas yang lain lagi. Ya, seperti ini datanya. Elia Bartolini dari Italia menjadi pembalap Moto3 yang banyak mengalami crash di musim 2022 dengan jumlah 22 kali dia mengalami crash. Dan kita lihat di posisi kedua ada pembalap Jepang yang mengendarai motor KTM di musim 2022 ini yaitu Kaito Toba dengan 20 kali mengalami crash. Kaito Toba ini adalah juga jebolan Asia Talent Cup. Dan kita lihat di posisi ketiga ada pembalap asal Prancis yaitu Lorenzo Velon dengan 17 kali crash dan di posisi 4 ada Daniel Holgado dengan 16 kali crash. Tatsuki Suzuki cukup lama mengikuti Moto3, kita lihat dari 2016 dia sudah mengikuti Moto3 dan dia mengalami crash 2022 sebanyak 16 kali ya. Jadi Tatsuki Suzuki sudah 7 tahun menjalani Moto3 World Championship. Jadi ini buat gambaran juga ya buat kita semua bahwa pembalap-pembalap di seluruh dunia itu bisa banget lama stay di satu kelas dan dia butuh proses untuk bisa tampil bagus, untuk tampil juara, untuk tampil terdepan. Jadi kalau ada yang berharap satu musim pembalap itu kurang bersinar langsung disuruh pulang itu sesuatu yang salah. Dan kita lihat Sergio Garcia mengalami 15 kali crash, Jaume Masia 15 kali crash, dan Scott Ogden 15 kali crash. Taiyo Furusato itu 13 kali crash ya. Jadi kita lihat sampai posisi ini aja Taiyo Furusato sudah mengungguli Mario Suraji untuk jumlah crash karena Taiyo 13 kali mengalami crash sepanjang musim 2022. Oke, kita cek di posisi berapa Mario Suryaji dan berapa jumlah dia mengalami crash di musim 2022 ini. Dan kita lihat Ayu Musasaki dari Jepang mengalami 11 kali crash dan dia sudah berada dari 2016 Moto3 World Championship. Mario Suryaji mengalami 8 kali crash di musim 2022 dan kita lihat di musim 2021 Mario Haji mengalami satu kali crash yaitu saat dia wild card ya di musim 2021. Dan kita lihat Adrian Fernandez 8 kali crash, David Munoz 8 kali crash dan Matteo Bertelli 7 kali crash. Kemudian John McPhee juga sudah cukup lama kita lihat dia tahun 2022 hanya 7 kali crash dan Andrea Migno pun sama 7 kali crash ya mungkin efek daripada pembalap yang cukup senior jadi sudah cukup mengetahui seperti apa limit-limit tenaga dari Moto3 ban-ban dan lepe juga seperti apa limitnya untuk bisa dipush hingga harus aman tidak mengalami crash dan lihat siapa yang paling sedikit mengalami crash. Denis Foggia dari Italia dengan Honda NSF 250 RW di tim Leopard Racing sebenarnya kalau buat saya menjadi pembalap yang aktif 2022 dari seri pertama hingga seri terakhir paling sedikit mengalami crash karena cuma 3 kali mengalami crash kita lihat kan. Sedangkan di bawah Denis Foggia adalah pembalap-pembalap pengganti dan juga pembalap wildcard seperti Gerard Riou waktu itu menggantikan sementara posisi David Munoz dan David Alonso itu wildcard. Syarifudin Asman pun demikian, wild card ya. Jadi ini mengejutkan, saya pikir Denis Foggia itu banyak mengalami crash karena ketika kami membuat laporan free practice 1, free practice 2, kualifikasi dan juga race itu beberapa kali memang kita lihat Denis Foggia mengalami crash tapi ternyata menurut data dari MotoGP sendiri ini dari MotoGP ya, Denis Foggia cuma 3 kali mengalami crash ya ngomongnya beribet mengalami crash ya.
Dan ini sebenarnya cukup efektif di mana Denis Foggia bisa tampil kuat, tampil juara, tampil podium dan memperebutkan juara dunia Moto3 juga sebenarnya ya. Tapi dia juga sedikit banget mengalami crash. Artinya dia sudah tahu banget bagaimana motor bisa di-push, kapan motor harus di-push dan kapan harus bermain aman agar tidak mengalami crash ya. Oke. Jadi mungkin seperti ini aja kontennya, jadi nggak usah berlama-lama, nggak usah bertele-tele. Kalau kalian suka tentang hal ini, bisa kalian like dan kalian komen, kasih pendapat kalian. Seperti biasa, kita diskusi di kolom komentar. Next, mungkin saya akan bikin konten kelanjutannya tentang Moto2, siapa yang paling banyak mengalami crash. Atau kalau suka juga, kita akan teruskan ke MotoGP. Siapa sih pembalap MotoGP yang paling banyak mengalami crash sepanjang 2022. Dan konten selanjutnya lagi mungkin tentang keseluruhan pembalap Grand Prix siapa yang memegang crash paling banyak ya. Oke, sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.